Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rizka Damayanti dengan nomor NIM 20400122081 dari kelas PBIC. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai mata kuliah sejarah peradaban Islam. Oke, langsung saja. Materi pertama yaitu Islam masuk ke Nusantara. Proses masuknya Islam ke Nusantara. Teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia memiliki banyak teori, karena tidak ada yang tahu pasti kapan agama Islam masuk ke Nusantara. Untuk itu berikut saya berikan beberapa penjelasan teori masuknya agama Islam ke Nusantara. Teori masuknya Islam ke Nusantara, yang pertama yaitu teori India Gujarat. Teori India Gujarat adalah teori yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang di India Muslim Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Yang kedua yaitu teori Arab Mekah. Teori Arab Mekah yang merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Yang ketiga yaitu teori Persia-Iran. Teori yang mengatakan bahwa asal mula masuknya Islam ke Nusantara dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran adalah teori yang didukung oleh Hussein Janingrat dan Umar Amir Hussein. Teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Masuknya Islam ke Nusantara juga diyakini bersama dengan banyaknya migrasi orang-orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, terutama wilayah Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi atau abad ke-9. Next. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia menurut catatan. Yang pertama yaitu demografi. Demografi persebaran umat Islam di Indonesia banyak berada di wilayah Indonesia bagian barat, terutama di wilayah Jawa dan Sumatera. Yang kedua, arsitektur. Pengaruh arsitektur Islam sangat banyak di Indonesia. Bahkan hampir sebagian besar bangunan-bangunan yang ada di Indonesia mendapat pengaruh arsitektur dari Islam. Kedua yaitu politik. Sebagai negara dari mayoritas penduduk umat Islam, maka keadaan politik di Indonesia tak lepas dari pengaruh Islam. Proses berkembangnya Islam di Nusantara. Islam di Indonesia adalah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di seluruh dunia pada saat diperkirakan bahwa jumlah umat muslim mencapai 207 juta orang. Sebagian besar menganut Islam aliran Sunni. Jumlah yang besar mengaplikasikan bahwa sekitar 13% dari umat muslim di seluruh dunia tinggal di Indonesia, dan juga mengimplikasikan bahwa mayoritas populasi penduduk Indonesia memeluk agama Islam, hampir 90% dari populasi Indonesia. Yang kedua yaitu variasi agama Islam di Indonesia. Tibanya Islam di Kepulauan ini memiliki dampak-dampak yang beragam bagi komunitas-komunitas lokal, tergantung konteks historis dan sosial dari wilayah tempat kedatangannya. Jadi Islam itu sudah terkenal sebagai agama yang mengikuti arus. Seperti itu. Di beberapa bagian dari Nusantara, kota-kota munculan akibat para pedagang muslim mendirikan tempat-tempat pemukiman di sana. Oke, next. Materi selanjutnya yaitu Islam masa penjajahan. Islam pada masa awal penjajahan Belanda. Keberhasilan umat Islam
menunda keinginan Belanda untuk mewujudkan sebuah pemerintahan yang utuh banyak disebabkan oleh adanya perlawanan kesultanan-kesultanan Islam. Di antara negara Eropa yang pernah menjajah Nusantara adalah Belanda. Dia adalah satu-satunya yang berhasil mewujudkan pemerintahan di Indonesia. Hal tersebut menjadikan Belanda berhasil membuat kebijakan-kebijakan politik, salah satunya kebijakan terhadap umat Islam. Islam pada masa penjajahan Jepang. Jepang masuk ke Indonesia pada masa pendudukan Jepang di Indonesia mulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu Hari Kemerdekaan. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, Jepang masuk ke Indonesia, menduduki Tarakan, Kalimantan, kemudian memasuki daerah-daerah lain di Indonesia, dan dalam tempo waktu yang sangat singkat telah menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Pada Mei 1940-an, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki Nazi Jerman. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan pada Juli mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang Juni 1941 yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal, dan Jepang mulai menaklukkannya ke Asia Tenggara pada Desember tahun itu juga. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintah Belanda. Selanjutnya, pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, sebelum Belanda datang ke Indonesia, agama Islam sudah masuk di Indonesia melalui jalur perdagangan. Perdagangan Muslim dari Arab, Persia, India sampai ke Kepulauan Indonesia sejak abad ke-7. Masa penjajahan Jepang. Pendidikan Islam di zaman penjajahan Jepang terkait erat dengan saling membutuhkan antara Jepang dengan umat Islam di Indonesia. Jepang membutuhkan umat Islam di Indonesia terkait dengan Perang Asia Timur Raya agar pihak Jepang mendapat bantuan dari umat Islam Indonesia, sedangkan dari umat Islam mengharapkan akan adanya di perolehan kemerdekaan Indonesia. Next ke materi selanjutnya, yaitu Islam masa kemerdekaan. Peradaban Islam sesuai kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan. Departemen Agama. Yang pertama adalah Departemen Agama. Setelah kemerdekaan Indonesia, para pemimpin rakyat Indonesia sepakat menerapkan bentuk republik dalam pemerintahan Indonesia dan berdasarkan pada asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan. Setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan mulai mendapatkan perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan. Yang ketiga yaitu hukum Islam, lembaga Islam yang sangat penting yang juga ditangani oleh Departemen Agama adalah hukum atau syariat. Perdagangan Islam di Indonesia mengatasi dirinya pada soal-soal hukum muamalat yang bersifat pribadi. Hukum muamalat terbatas pada persoalan nikah, cerai, dan rujuk. Hukum waris, faraid, wakaf, hibah, dan juga baitul mal. Yang keempat adalah haji. Setelah kemerdekaan pada tahun 1970-an, banyak para pejabat pemerintah termasuk menteri yang tidak ketinggalan berangkat ke Tanah Suci. Bahkan dari kalangan mereka Amir Al-Hajj merupakan pemimpin jamaah haji Indonesia ditunjuk. Yang kelima yaitu Majelis Ulama Indonesia. Cara yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan administrasi Islam ialah mendirikan Majelis Ulama, suatu program pemerintah, apalagi yang berkenan dengan agama, hanya bisa berhasil dengan baik. Politik dalam Islam di Indonesia.
Hubungan Islam dan politik dalam konsistensi politik di Indonesia di era reformasi menurut Nur Cholis Majid dalam salah satu tulisannya mengungkapkan bahwa ada 3 sebab mengapa pembahasan mengenai hubungan Islam dan politik tidak akan ada habis-habisnya untuk ditelaah. Yang selanjutnya yaitu arsitektur bangunan Islam di Indonesia. Arsitektur bangunan Islam di Indonesia berbeda dengan yang terdapat di dunia Islam lainnya. Pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia, dari hasil-hasil seni bangunan tersebut ialah Masjid Kuno Demak, Sedang Duhur Agung Kesepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Baitur Rahman di Aceh, dan daerah-daerah lainnya. Masjid-masjid tersebut menunjukkan sebuah keistimewaan dalam denahnya maupun penggunaannya, yang dibentuk persegi empat atau bujur sangkar dengan bagian kaki yang tinggi serta pecah dikelilingi parit atau kolam air di bagian depan atau sampingnya yang berserambi. Atapnya bertupang 2, 3, 5 atau lebih dikelilingi parit atau kolam air di bagian depan dan sampingnya yang berserambi. Oke, next ke materi selanjutnya yaitu seni Islam dalam perkembangan budaya modern di Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan seni Islam di Indonesia. Membicarakan awal masuknya kesenian dan kebudayaan Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari pembicaraan mengenai awal masuknya dan berkembangnya agama Islam itu sendiri. Teori-teori masuknya Islam di Indonesia beragam, mulai dari teori Gujarat atau India, teori Persia, dan juga teori Mekah. Hal ini dikarenakan hampir tidak ada dokumen atau catatan kuat yang menandai peristiwa besar tersebut yang bisa dijadikan patokan untuk menandai awal penyebaran budaya Islam di Indonesia. Namun demikian, Islam tetap sangat mempengaruhi proses pembentukan kebudayaan dan kesenian di Indonesia. Masuknya agama dan budaya Islam di Indonesia sangat berpengaruh terhadap perkembangan seni aksara dan seni sastra di Nusantara. Aksara dan seni sastra Islam pada awal perkembangannya banyak dijumpai di wilayah sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa, walaupun jumlah karya sastra dan bentuknya sangat terbatas. Nah, ini dia adalah gambar dari Masjid Demak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kesenian juga menjadi media dakwah Islam. Hal tersebut diiringi dengan pemahaman terhadap kebudayaan masyarakat lokal, sebab ketika agama Islam masuk ke wilayah Indonesia, kebudayaan Hindu masih berakar sangat kuat, khususnya di Pulau Jawa. Para penyebar agama Islam tidak mengubah kebudayaan tersebut, namun menggunakan kebudayaan yang telah ada sebagian sarana untuk menyebarkan agama Islam. Oke. Eksistensi seni Islam di dalam perkembangan budaya modern di Indonesia. Penyiksaan budaya di masa modern ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Jika kita tidak berhati-hati, budaya kita, salah satunya seni Islam yang dahulunya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, kita bisa ditinggalkan begitu saja. Yang pertama yaitu Barasanji. Tradisi Barasanji yang esensinya menghaturkan pujian kepada Nabi Muhammad SAW adalah tradisi yang usianya setua Islam itu sendiri, karena tradisi telah ada semasa beliau masih oleh 3 penyair resmi Rasulullah SAW, yaitu Hasan Abdu Sabit, Abdullah ibnu Rawahah, dan Ka'ab ibnu Malik.
Yang kedua yaitu qasidah. Qasidah adalah seni suara yang berlapaskan Islam, di mana lagu-lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihat-nasihat baik sesuai ajaran Islam. Yang ketiga adalah kaligrafi. Riwayat seni kaligrafi di Indonesia sendiri diketahui sejak abad ke-11. Berita tertua mengabarkan telah terbentuk sebuah komunitas muslim dengan bertempat di Gresik, Jawa Timur. Yang keempat atau terakhir adalah batik bercorak Islam. Batik awalnya bermula dari zaman kekuasaan Majapahit seperti yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kain batik masih dominan hanya dikenakan oleh lingkungan kerajaan. Batik menjadi pakaian kelompok elit saja. Materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh Islam di Indonesia atau materi terakhir. Yang pertama adalah Ahmad Dahlan. Menurut Suhairini, Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 Masehi dengan nama kecilnya Muhammad Darwis, putra dari Kiai Haji Abu Bakar bin Khai Sulaiman, khatib di Masjid Besar Jami Kesultanan di Yogyakarta. Ibunya adalah Putri Haji Ibrahim, seorang penghulu. Setelah beliau menamatkan pendidikan dasarnya di suatu madrasah dalam bidang nahwu, fikih, dan tafsir di Yogyakarta, beliau pergi ke Makkah pada tahun 1890 dan beliau menuntut ilmu di sana selama 1 tahun. Yang kedua yaitu Hashim Asy'ari. Menurut Suhairi, Hashim Asy'ari dilahirkan pada tanggal 14 Februari tahun 1981 Masehi di Jombang, Jawa Timur. Mula-mula ia belajar agama Islam pada ayahnya sendiri, kemudian belajar ke pondok pesantren di Purbalinggo, kemudian pindah ke Plangitan, Semarang, Madura, dan lain-lain. Yang ketiga Abdul Halim. Abdul Halim lahir di Cibelereng, Majalengka pada tahun 1887 Masehi. Dia adalah pelopor gerakan pembaharuan di daerah Majalengka, Jawa Barat yang kemudian berkembang menjadi Persyarikatan Ulama. Dimulai pada tahun 1911 yang kemudian berubah menjadi Persatuan Umat Islam yang disingkat dengan PUI atau PUI. Pada tanggal 5 April 1952 Masehi atau 9 Rajab 1371 kedua orang tuanya berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya adalah seorang penghulu di Jatiwangi, sedangkan keluarga-keluarganya tetap mempunyai hubungan erat secara keluarga dengan orang-orang dari kalangan pemerintah. Yang keempat adalah Hamka. Riwayat hidupnya yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan Hamka. Lahir di desa Kampung Molek, Madinjau, Sumatera Barat, 17 Februari 1808. Pemikiran Hamka tentang pendidikan. Pentingnya manusia mencari ilmu pengetahuan. Menurut Hamka, sebagian yang dikutip oleh Syamsul mengatakan bahwa bukan hanya untuk membantu manusia memperoleh penghidupan yang layak, melainkan lebih dari itu. Yang kelima ada Basyuni Imran. Ia lahir di Sambas, Kalimantan Barat pada 25 Zulhijjah 1302 Hijriah, 16 Oktober 1880 Masehi. Pada usia 6 sampai 7 tahun ia mulai belajar di lembaga pendidikan formal dan belajar agama secara informal. Pemikiran pendidikan Islam Basyunul Imran dari karya-karya yang ditulis olehnya seperti Tarjamah Durus Al-Tariq Al-Syariah, Bidat Al-Tauhid fi At-Tauhid, Risalah Cahaya Suluh, Tadzkir, dan 13 sebagainya. Hampir seluruh kandungannya berkenan dengan ucapan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan ajaran agama Islam di Sambas.
Yang keenam ada Hasan Langgulung. Ia lahir di Rapang, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada 16 Oktober 1934 dan wafat pada 2 Agustus 2008 di Kuala Lumpur, Malaysia. Riwayat pendidikannya dimulai dari pendidikan formalnya di SD di Rapang Ujung Pandang, Syamsul 2011 halaman 271. Pemikiran tentang pendidikan. Pendidikan menurut Hasan Langgulung sebenarnya dapat ditinjau dari dua segi. Pertama, dari sudut pandang masyarakat, pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua ke generasi muda agar hidup masyarakat tetap berlanjut. Yang ketujuh yaitu Asyumardi Asrah. Ia lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat pada 4 Maret 1955, dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang agamis. Ia mulai pendidikan formalnya pada umur 9 tahun di SD sekitar rumahnya. Lalu ia meneruskan pendidikannya ke pendidikan guru agama negeri di Padang. Menurut Asyumari Asra, pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Itulah beberapa materi dari saya, pemaparan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.